Bapa, terima kasih sudah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih persaudaraan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu sehingga kami boleh beribadah sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mengarahkan hati kami, telinga kami, pikiran kami. Semua kami mau arahkan kepada Engkau, kepada firman-Mu. Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mencuri kebenaran itu dari hati pikiran kami. Kami ikat, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kami minta hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau belajar, itu menguasai hati dan pikiran kami. Biar Tuhan Kau yang memberikan kepada kami rumput yang hijau, air yang segar untuk hati kami, untuk jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih juga buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini adalah harga sebuah pelayanan atau harga sebuah misi. Abraham adalah bapak orang beriman, disebut bapak orang beriman. Dan hari ini kita mau melihat bapak kita yang satu ini. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan di mana kita bicara banyak tentang misi, tentang pelayanan, tentang penginjilan. Bisa dikecilin sedikit supaya nggak mendengung? Ya, tolong kecilin sedikit ya. Dan khususnya saya ingin menyoroti ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan. Saudara tahu apa itu melayani? Apa artinya melayani? Melayani adalah memberikan apa yang saudara miliki. Baik itu talenta, uang, pikiran, tenaga, waktu saudara, kadang-kadang perasaan saudara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain yang memerlukannya. Dan saudara berikan atas nama Tuhan. Dan itulah pelayanan. Sekali lagi, apa itu melayani? Melayani adalah memberikan segala sesuatu yang saudara miliki. Potensi saudara, apa saja yang saudara miliki untuk memenuhi kebutuhan orang-orang atas nama Tuhan, ya, itu melayani. Dan ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki panggilan khusus untuk melayani. Mereka memberikan hidupnya, waktunya, sepenuh waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yaitu hamba-hamba Tuhan seperti saya, dan mereka didukung secara finansial. Tapi ada orang yang kedua, yaitu orang-orang yang melayani part-time, ya, paruh waktu. Mereka melayani pekerjaan Tuhan di luar waktu kerja mereka. Seperti kebanyakan saudara, ya, melayani di luar waktu kerja. Tetapi ada satu prinsip yang penting yang saudara perlu tahu. Bahwa Tuhan itu tidak pernah membedakan orang-orang full time dan orang-orang part time. Tuhan tidak pernah membedakan. Semuanya di mata Tuhan sama. Karena pekerjaan sekuler, pekerjaan saudara itu bukan pekerjaan duniawi. Pekerjaan saudara juga pekerjaan rohani di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghargai. Karena itu Kolose 3 ayat 23 berkata, apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga seperti untuk Tuhan dan bukan
untuk manusia, ya. Jadi Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa setiap orang percaya itu adalah milik Tuhan. Dan kalau kita adalah milik Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dikatakan saudara umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dan kita semua dipanggil untuk melayani. Saudara, kita dipilih Tuhan, saudara dipilih Tuhan, saya dipilih Tuhan untuk suatu tugas yang mulia, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kita dipanggil untuk sebuah tugas misi, tugas pelayanan, yaitu memberitakan kabar baik, perbuatan Tuhan yang besar, dan kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan hari ini saya ingin membagikan beberapa hal yang penting, prinsip-prinsip di dalam melayani. 3 prinsip yang kita akan lihat secara singkat pada hari ini. Dan prinsip ini berlaku bukan hanya untuk sebagian saudara, berlaku untuk setiap saudara dan saya. Ya, ini untuk kita semua orang-orang percaya. Dan untuk itu kita akan membaca bersama-sama dari Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, yaitu tentang waktu Tuhan memanggil Abraham. Dan ayat ini akan kita baca bersama-sama, ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 4. Tolong multimedianya siap, ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dari ayat yang kita baru baca, kita dapat mengambil kesimpulan. Hal yang pertama yang kita dapatkan dari kisah ini, dan dari beberapa teks senada yang nanti kita akan baca, bahwa kapan saja seseorang bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, kapan saja Tuhan bersedia dirinya ditemukan oleh seseorang, maka pada saat itu juga, tanpa perlu menunggu pertemuan yang kedua, Tuhan segera memerintahkan, mengutus dia untuk pergi. Ketika Abram berjumpa dengan Tuhan untuk pertama kalinya, Tuhan langsung memberikan tugas misi kepada Abram. Dan dia mengutus Abram sebagai seorang utusan misi atau misionaris. Kata misi itu dari kata Mesias, artinya yang diutus. Jadi ketika orang berjumpa dengan Tuhan, yang pertama yang Tuhan lakukan adalah mengutus. Karena Tuhan kalau menjumpai seseorang, berarti dia punya tujuan. Dan tujuannya adalah supaya orang tersebut melakukan tugas misi. Jadi itu penting buat kita semua. Kalau saudara dan saya hari ini
ada di tempat ini menjadi orang percaya, lahir baru. Itu semua kasih karunia. Bukan karena saudara baik, tetapi karena Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara. Dan kalau Tuhan menyatakan dirinya, memberikan rohnya tinggal dalam hati saudara, berarti saudara, Tuhan punya tujuan. Dan tujuan Tuhan supaya saudara melakukan tugas misi. Dan kalau orang bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, saudara akan bisa lihat nanti di ayat-ayat berikutnya, orang itu bisa kehilangan mentalitas seorang tukang minta-minta. Orang itu bisa kehilangan hasrat untuk mengemis-ngemis minta. Orang kehilangan keegoisannya. Dan orang akan datang kepada Tuhan untuk menawarkan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Jadi tugas kita sebenarnya adalah untuk menjadi pria-pria dan wanita-wanita yang melakukan tugas misi. Sekarang kita mau lihat situasi Abraham waktu itu. Ketika pertama kali Tuhan menemui Abraham, muka dengan muka, Tuhan bilang, pergilah. Pergi kemana? Pergi, tinggalkan tempatmu. Tinggalkan keluargamu. Tinggalkan zona nyamanmu. Tinggalkan di mana tempat kamu sangat terkenal. Dan pergi ke satu tempat yang akan aku tunjukkan nanti. Nanti, bukan sekarang. Tapi pergi. Dan kalau kita lihat bahasa aslinya, kata pergi di sana ada faktor yang namanya speedily. Speed, cepat pergi. Enggak mempertimbangkan dulu, enggak pikir-pikir dulu. Jadi Tuhan bilang, segera pergi. Saudara, kalau kita belum pernah pergi ke satu tempat, apa yang akan kita lakukan? Minggu lalu, saya dari Lampung, habis pelayanan di Lampung, saya dengan teman-teman berempat, dengan istri dan 2 teman dari Prabu Muli, kita pelayanan di Metro. Kita berempat belum pernah ada yang ke Metro. Kita punya Google Map. Kita dikirimin Google Map dari MDC Metro. Ya, kita lihat Google Map, tetapi kita juga tanya-tanya orang. Ya. Kenapa? Kita tidak mau tersesat. Karena tol itu banyak exitnya ya. Jadi kita mau exit yang mana nih? Gitu. Waktu ke Lampung juga banyak exit ke Lampung, tapi yang mana dari tol? Dan itu kita tanya supaya kita tahu. Supaya kita tidak tersesat. Tapi Abram, dia tidak tahu mau kemana. Tapi luar biasanya, dia taat dan pergi. Ketika Tuhan menjumpai seseorang, dia menyatakan dirinya sehingga orang berani mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan langsung mengutus Abram untuk pergi. To be sent, diutus. Dan itu selalu terjadi demikian. Masa sih Pak? Pasti. Bukannya cuma Abram. Semua orang. Kita akan lihat contoh berikutnya. Musa. Bagaimana dengan Musa? Waktu pertama kali Tuhan menemui Musa melalui semak yang terbakar. Waktu itu dia berhadapan muka dengan Musa. Dan waktu itu Tuhan bilang, pergi. Pergi kemana? Pergi ke Mesir. Temui Raja Firaun. Pertanyaan yang sering muncul, dari mana Musa tahu kalau itu Tuhan? Bukankah dari lahir, dari kecil dia sudah diambil tinggal di Mesir? Bukankah dia itu kenalnya dewa-dewa Mesir, berhala-berhala Mesir? Dari mana dia tahu semak berduri yang terbakar itu yang ngomong ada Tuhan? Bapak Ibu, kalau Tuhan menyatakan dirinya, dia memperkenalkan dirinya.
Saya pernah beberapa tahun yang lalu mendoakan seorang wanita yang sedang koma karena gagal ginjal. Dia ada di ICU dalam kondisi koma sambil dicuci darah. Dan saya mendoakan dia. Waktu saya mendoakan dia sempat tiba-tiba berbalik kepalanya dan melotot sama saya. Ya, 2 kali. Dan saya tahu ada roh jahat di dalam dirinya. Bukan dia yang lihat, tapi roh jahatnya. Nah, setelah dia siuman, orang ini bukan Kristen. Bahkan benci sama orang Kristen. Tetapi ketika dia siuman, dia ngomong sama engkimnya. Kim, aku mau jadi Kristen. Engkimnya panggil kukunya, dibimbinglah untuk terima Yesus. Lalu saya dipanggil. Waktu saya dipanggil, saya bertanya sama wanita ini, kenapa kamu kok tiba-tiba mau jadi Kristen? Dia bilang, karena waktu saya nggak tahu lagi dalam kondisi yang gelap, di mana-mana gelap, ketakutan, sendirian, dingin, tiba-tiba dia bilang, ada satu cahaya mendatangi dia. Dan ketika cahaya itu datang, dia merasa hangat, merasa nyaman, merasa damai. Itulah sebabnya saya mau jadi Kristen. Lalu saya tanya sama dia, loh, cahaya itu berupa apa? Berupa wajah Yesus? Bukan. Berupa jubah Yesus? Bukan. Berupa salib? Bukan. Berupa tangan yang berlubang? Bukan juga. Habis berupa apa? Enggak berupa apa-apa ya, cuma terang aja. Enggak lihat apa-apa, cuma terang. Dari mana kamu tahu itu Yesus? Enggak tahu ya, tapi dia tahu. Ya. Jadi Tuhan dia bisa menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya sehingga orang yang ditemui tahu siapa. Dan saya percaya Musa pun demikian. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, hadiratnya, auranya, ya, itu membuat orang tahu kalau yang hadir bukan setan. Ya, kalau setan yang kalau saudara ke tempat yang angker gimana? Merasakan hadirat Tuhan atau hadirat yang lain? Ya, langsung bulu kuduknya berdiri semua. Ya, tapi Musa tahu itu Tuhan dan dia diutus untuk pergi sebagai tugas misi untuk membebaskan bangsa Israel. Iya Pak, Musa ketemu sendiri sama Tuhan muka dengan muka. Abram ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Mereka itu orang-orang spesial. Tapi saya kan enggak. Saya kan enggak ketemu dengan Yesus. Kita lihat contoh yang lain lagi. Petrus, ya bagaimana dengan Petrus? Petrus, dia melihat Yesus dalam Tuhan, dalam bentuk manusia. Dia kenal Yesus dari saudaranya, Andreas. Kalau saudara lihat di kitab Yohanes pasal yang pertama, Petrus diperkenalkan kepada Yesus oleh Andreas, sepupunya. Dan dia tahu Yesus itu seperti kebanyakan orang yang lain, seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat. Dia seorang guru yang suka mengajar, suka berkhotbah. Dan dia mau jadi muridnya Yesus. Dia pikir Yesus guru, sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Satu hari ketika Yesus sedang berdiri di pinggir pantai, sedang mengajar orang banyak, sedang khotbah, tiba-tiba orang tambah lama tambah banyak sehingga dia mulai lama-lama kepepet. Waduh, belakangnya air nih. Ya, lalu dia lihat ada perahu. Dan salah satu perahu itu ternyata milik Petrus. Dan dia naik ke perahu itu. Kenapa dia naik ke perahu itu? Karena perahu itu kosong. Kenapa kosong? Karena sepanjang malam ternyata Petrus tidak bisa mendapatkan ikan. Padahal dia dari kecil sudah jadi nelayan. Dan setelah dia selesai, dia bilang sama Petrus, tolakkan perahumu sedikit ke tengah.
Ya, sedikit ke tengah, nggak jauh-jauh, sedikit aja ke tengah. Dan dia bilang, lemparkan jalamu ke tempat yang dalam. Ya, di tengah itu kan ada yang dalam, ada yang cetek. Tempat yang agak dalam, lemparkan ke situ. Petrus bilang apa? Petrus bilang, Tuhan, aku ini nelayan. Dari malam cari ikan sampai pagi nggak ada. Pagi hari bukan waktu yang tepat untuk cari ikan. Malam-malam cari ikan. Jadi perintahmu ini sebenarnya gak masuk akal. Perintahmu ini kalau aku turutin aku ini jadi kayak orang goblok. Gitu. Tapi karena engkau guruku, karena engkau yang suruh, aku akan lemparkan juga. Dan dia lemparkan jalannya. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, jala itu penuh dengan ikan sampai hampir koyak, dan bukan hanya itu, perahunya hampir tenggelam. Saya rasa kemungkinan besar itu pertama kalinya Petrus mendapatkan ikan sebanyak itu. Dan itu membuat dia kaget. Dan apa yang terjadi ketika dia melihat itu semua? Dia melihat Tuhan dalam diri manusia Yesus. Dia melihat sekilas kemuliaan Tuhan, kekudusannya, kuasanya dalam diri manusia Yesus Kristus. Dan ketika dia melihat itu, dia segera pakai bajunya, karena waktu itu mungkin dia telanjang dada, saya tidak tahu, dia pakai bajunya. Lalu dia lari kepada Yesus dan dia tersungkur. Dia tinggalkan semua ikannya, dia tersungkur di kaki Yesus dan bilang apa? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Dan waktu Tuhan Yesus, dia lihat, dia dengar perkataan Petrus, segera Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan aku jadikan penjala manusia. Ketika orang bertemu dengan Tuhan secara pribadi, bukan sekedar beragama, tetapi bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan memberikan perintah misi, tugas misi untuk pergi menjangkau, pergi memberitakan kabar baik, pergi memberitakan Injil, pergi melayani orang-orang yang terhilang. Mungkin ada di antara saudara yang bilang, tapi itu masih kasus spesial. Saya mau kasih satu contoh lagi, satu lagi, yaitu tentang Yesaya. Satu hari Yesaya, dia seorang nabi, otomatis dia percaya sama Tuhan kalau nabi. Dia percaya kepada Tuhan dan dia pasti tahu Tuhan. Satu hari dia dapat penglihatan. Apa yang dia lihat? Dia lihat Tuhan di tahtanya yang tinggi. Dan jubahnya Tuhan itu memenuhi seluruh bait suci. Kemuliaan Tuhan menutup bait suci. Dan ketika dia melihat semuanya itu, dia tersungkur di hadapan Tuhan dan dia bilang, celaka. Celaka aku manusia berdosa karena aku telah melihat Raja Tuhan semesta alam. Karena tidak ada orang yang bisa lihat Tuhan dan tetap hidup. Dan dia bilang, celaka aku. Ya. Dan Tuhan bilang apa sama Yesaya? Yesaya. Dia bilang, aku punya tugas. Aku punya pekerjaan. Yaitu ada sekelompok orang. Ada sekelompok orang yang tersesat. Mereka tidak bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Mereka itu bangsa yang tegar tengkuk, hatinya keras. Kalau diberitahu tidak bisa nurut. Dan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi walaupun begitu, aku kepingin ada seseorang
yang datang kepada mereka untuk memberitakan kabar baik. Dan waktu Yesaya dengar itu, dia bilang apa? Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan bilang, tapi kalau kamu mau, kamu akan ngomong dan mereka tidak mau dengar. Mereka akan ketawain kamu. Kamu akan bertahun-tahun bicara sama mereka dan tidak ada di antara mereka yang mau dengar. Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Dan kalau saudara baca kitab Yesaya, sepanjang pelayanannya, tidak ada orang yang bertobat. Tidak ada orang yang percaya. Tapi dia tetap taat memberikan dirinya. Ya, saudara lihat, setiap kali seseorang bertemu dengan Tuhan, sebagaimana dia adanya Tuhan, mereka kehilangan selera untuk minta-minta itu hilang. Keserakahannya hilang. Ya, sebagai gantinya mereka akan berkata, Tuhan, aku mau ambil resiko ini. Aku rela, aku mau berkorban, aku mau pergi, aku melakukan apa saja at any cost. Berapapun harganya, aku akan bayar. Untuk apa? Untuk menjangkau orang-orang ini. Untuk memberitakan kabar baik. Untuk melayani mereka. Supaya mereka bisa diselamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau saudara masih bilang mereka berbeda, tidak seperti kebanyakan orang. Mereka itu luar biasa, Pak. Mereka itu orang-orang yang mengubah sejarah. Tidak seperti saya. Betul, mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang mengubah sejarah. Abraham, Musa, Petrus, Yesaya, dan banyak yang lain. Paulus, ya, orang-orang yang mengubah sejarah dunia. Kenapa? Karena mereka meresponi panggilan Tuhan. Karena mereka meresponi panggilan Tuhan, ada tiang awan, ada tiang api. Karena mereka meresponi panggilan Tuhan, ada penglihatan-penglihatan. Karena mereka meresponi Tuhan, mujizat-mujizat besar terjadi. Karena mereka meresponi panggilan Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya kalau kita semua yang ada di ruangan ini, kita juga meresponi panggilan Tuhan. Maka saudara juga akan melihat bagaimana kuasa, kemuliaan, kekudusan Tuhan itu dinyatakan juga melalui hidup saudara. Karena Tuhan tidak cari orang yang hebat. Karena Tuhan sanggup memberikan kuasanya. Tuhan cari orang yang mau. Tuhan cari orang yang mau. Dan dia memilih saudara. Karena dia tahu saudara mampu. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk lakukan perkara-perkara besar. Kenapa yang dipilih mereka? Mereka bukan orang-orang hebat. Abraham walaupun orang kaya, dia bukan orang Israel. Sebenarnya dia orang Irak kalau kita mau tahu. Musa dipilih Tuhan, dia waktu dipilih dia DPO. Dia orang yang paling dicari oleh Mesir untuk ditangkap dan dibunuh. Ketika dia cari Petrus, Petrus itu adalah nelayan yang tidak diterima di sekolah manapun. Sebab itu dia ada di pantai. Kenapa? Karena tidak ada yang mau terima dia sebagai murid. Kalau orang-orang ini dipilih oleh Tuhan untuk mengubah sejarah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita lebih daripada mereka. Ada di sini DPO. Nah, ada di sini yang mau sekolah ditolak-tolak sampai sekolah nggak mau menerima saudara. Kalau saudara diterima sekolah, kalau saudara bukan DPO, saudara adalah orang-orang cocok dipilih oleh Tuhan. Dan saya percaya prinsip yang sama akan terulang. Kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, maka saudara akan mengubah sejarah. Sejarah siapa? Sejarah keluargamu. Sejarah tempat pekerjaanmu. Kantormu akan berubah. Keluargamu akan berubah. Orang tuamu akan berubah.
sejarah teman-temanmu akan berubah juga. Dan saya mau beritahu, Tuhan akan memberkati orang-orang yang akan menjadi berkat. Abraham diutus supaya dia pergi, dan Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Seluruh dunia akan diberkati. Namamu akan masyhur. Kamu akan jadi berkat buat seluruh kaum. Artinya suku-suku bangsa. Bukan bangsa secara Indonesia, tapi semua suku bangsa akan diberkati melalui kamu. Dan itulah sebabnya Abraham pergi. Tuhan tidak pernah memanggil seseorang tanpa mengutusnya kembali. Tuhan memanggil saudara untuk mengutus saudara kembali ke dunia. Tuhan memanggil saudara menjadi pria-pria dan wanita-wanita untuk melakukan pekerjaan misi, melayani, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Saya mau baca dari Yohanes 17 ayat yang ke-18. Kita akan baca sama-sama ya. Yohanes 17 ayat yang ke-18. Oke, 1, 2, 3. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yesus berkata kepada Bapa, sama seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, aku mengutus mereka. Yesus adalah misionaris pertama. Dia diutus dari surga, dia tinggalkan segalanya, semua kemuliaannya, semua kuasanya, dia tinggalkan, dia turun ke dunia untuk menjadi seorang utusan, untuk menjadi seorang misionaris. Dan kalau saudara baca 5 ayat sebelumnya, di ayat 13, Tuhan Yesus bilang ini, aku mengatakan kepada mereka segala sesuatu supaya mereka dipenuhi oleh sukacitaku. Supaya sukacita mereka penuh. Supaya mereka dapat complete joy, katanya. Apa? Sukacita apa yang Tuhan berikan kepada kita? Sukacita apa yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya, yang diutus, yang mendengar perkataan Yesus? Saya mau beritahu kepada saudara, sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita karena kita tahu bahwa kita memiliki sesuatu yang dapat mengubah hidup seseorang. Sukacita yang kita miliki adalah sukacita karena kita tahu kita memiliki sesuatu yang bisa mengubah dunia ini. Sukacita yang lebih besar daripada sukacita yang saudara dapatkan ketika saudara naik gaji. Sukacita yang lebih besar daripada sukacita karena saudara punya jabatan yang tinggi, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng. Sukacita yang lebih besar daripada itu karena kita bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan, yaitu dunia ini. Karena Tuhan memberikan kepada kita sukacita itu, kuasa itu, sehingga kita tahu bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Dan inilah hal yang pertama, prinsip yang pertama. Kalau saudara benar-benar melihat Tuhan, pertama mentalitas minta-minta kita akan hilang, selera kita untuk minta-minta hilang, saudara tidak akan menuntut ini dan itu, ya, tetapi saudara akan berkata, Tuhan, apa yang aku bisa berikan kepada Tuhan? Dan dari prinsip yang pertama ini, kita tahu bahwa Tuhan hanya memberkati saudara kalau saudara mau pergi, mau tinggalkan kenyamanan saudara dan jadi berkat buat orang lain. Poin kedua. Yang kedua, saudara tidak akan bisa menjadi berkat untuk orang lain kalau saudara tidak rela kehilangan sesuatu dan saudara tidak mau pergi.
Prinsip yang kedua, ingat baik-baik. Saudara tidak mungkin bisa menjadi berkat kalau saudara tidak rela kehilangan sesuatu dan saudara tidak mau pergi. Tuhan bilang sama Abraham, aku punya tugas untukmu. Aku akan memberkati kamu dan memberkati semua orang di planet bumi ini melalui kamu. Dan aku akan memberkati kamu. Karena tidak mungkin Abraham bisa memberkati semua orang kalau dia sendiri belum diberkati. Itulah sebabnya Tuhan bilang, pergi, jadi berkat, maka aku akan memberkati kamu. Begitu saudara mengenali siapa diri saudara sebenarnya, saya yakin, saya percaya, saudara akan berhenti jadi orang Kristen biasa-biasa. Saudara kalau mengerti rencana Tuhan yang besar ini dalam hidup saudara, saudara akan rela tinggalkan segala sesuatu. Karena apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu sebenarnya sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang sebenarnya layak untuk melayani Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang pantas untuk menerima tugas misi itu selain Yesus. Tetapi Dia mempercayakannya kepada kita. Itulah sebabnya kita, ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan misi, kita perlu berani bayar harganya. Berapa sih Pak harganya? Berapa banyak yang harus saya bayar untuk menjadi utusan Kristus? Berapa banyak harus kita bayar untuk melayani Tuhan? Saya mau beritahu kepada saudara, harga untuk melayani Tuhan, saudara tidak punya kebebasan lagi. Saudara tidak bebas lagi. Paulus bilang, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Tadinya saudara bebas mau berbuat apa saja. Bebas mau pergi kemana saja. Saudara bebas isi waktu saudara apa saja. Ketika saudara mau melayani Tuhan, harga yang harus dibayar, saudara tidak bebas lagi. Bersediakah saudara? Ketika kita melayani Tuhan, kita dituntut oleh semua orang untuk lebih baik daripada orang lain. Lebih sabar daripada orang lain. Dituntut untuk lebih ngerti firman Tuhan daripada orang lain. Dituntut untuk lebih bisa menguasai diri ketika kita emosi. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kita dituntut untuk bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita bilang ya, ya. Kalau kita bilang tidak, tidak. Kejujuran jadi nomor 1 walaupun harganya mahal. Ketika saudara mulai melayani pekerjaan Tuhan, entah sebagai pelayan mimbar, entah sebagai asyir, entah sebagai pengajar, entah sebagai apa saja, entah saudara jadi penginjil pribadi di kantor saudara, suka cerita soal Tuhan sama orang tua, yang dituntut apa? Yang dituntut saudara tidak boleh gampang tersinggung. Tidak boleh meledak-ledak. Kalau ditegur, nggak langsung kayak Popeye busuk, tapi tetap tersenyum. Bisa terima kalau ditegur. Selalu tampil di depan ketika ada masalah. Tidak bersembunyi di belakang orang lain. Tidak cari kambing hitam, tetapi maju di depan menghadapi semua masalah.
Ketika saudara mau melayani pekerjaan Tuhan, saudara akan kehilangan waktu-waktu pribadi saudara. Malam minggu tidak ada lagi. Malam minggu jadi malam di mana saudara harus persiapan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Malam minggu adalah malam di mana banyak tuntutan pelayanan di sana. Apakah saudara bersedia kehilangan waktu-waktu saudara? Tidak ada lagi waktu untuk santai. Ya, tadinya mau bangun siang, sekarang harus bangun pagi, doa pagi. Tidur harus lebih malam. Karena ada orang yang tanya ini dan itu. Ada orang yang mungkin konseling sama saudara. Walaupun saudara bukan pendeta, tapi dia lebih senang tanya saudara daripada tanya pendeta. Dan untuk melayani seringkali kita harus keluar duit. Bukan dapat duit, keluar duit. Ketika saya melayani belum full time, saya dirumahkan oleh perusahaan tempat saya kerja, ada masalah. 600 karyawan semua dirumahkan, tetapi digaji penuh. 15 bulan. Enak gak? Enak gak? 15 bulan gak kerja sama sekali, digaji 100%. Secara logika enak juga ya. Tapi saya pergi merintis jemaat di MDC Jember. Istri saya saksinya. Semua gaji yang harusnya saya terima 15 bulan. Saya masih karyawan, bukan pendeta. 15 bulan gaji itu semuanya 100% habis ketika kita mau melayani Tuhan. Ketika kita mau menjangkau jiwa-jiwa, semuanya habis. Padahal saya mau menikah. Udah tunangan, mau nikah. Tidak ada tabungan sama sekali. Itu harga yang harus dibayar ketika kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saudara tidak akan bisa jadi berkat untuk orang lain kalau saudara tidak mau pergi dan tidak mau kehilangan sesuatu. Tapi satu hal yang saya mau beritahu kepada saudara. Kalau saudara mengalami semua yang seperti saya katakan tadi, saudara seperti Kristus. Tujuan hidup kita apa? Seperti Kristus kan? Dan kalau saudara alami semua itu, orang akan bilang, dia seperti Yesus. Yesus dia kehilangan semuanya, bahkan nyawanya. Dia tidak punya waktu pribadi. Dia doa malam sampai pagi. Dan tetap difitnah orang. Dan tetap dimusuhin banyak orang. Dia korbankan hidupnya. Semuanya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kadang-kadang kita sudah korban waktu, korban uang, korban tenaga, korban segalanya. Tetap dicela orang. Tidak ada yang memuji. Itu harga sebuah pelayanan. Dan Tuhan cari orang-orang yang mau bayar harganya. Yang terakhir ini yang kabar baik. Buat setiap orang yang meresponi panggilan Tuhan. Yang meresponi tugas misi itu. Tuhan bilang apa? Yang pertama kita harus pergi menjadi berkat. Yang kedua kita harus rela kehilangan segala sesuatu. Yang ketiga Tuhan bilang, I will bless you. Apa Pak? Apa? Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau. Berkat apa Pak? Bukan hanya berkat finansial. Berkat yang terutama yang Tuhan berikan. Dia akan memberikan kemuliaannya. Dia akan memberikan kekudusannya. Dia akan memberikan karakter yang baru. Dia akan memberikan kuasa kepada kita.
Dan Tuhan akan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kisah 1 ayat 8 bilang, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap orang sampai dia memperoleh seluruhnya, yaitu janji-janji Tuhan. Roh Kudus adalah meterai yang menunjukkan bahwa kita inilah anak-anak Tuhan. Yesus, kapan Yesus terima Roh Kudus? Memang dari sejak dalam kandungan disebut dia akan dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi dia menerima Roh Kudus tepat pada saat dia memulai pelayanannya. Ketika dia memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, waktu itulah Allah Bapa memberikan Roh Kudusnya berupa burung merpati turun ke atas dia. Dan ada suara terdengar dari surga sebagai konfirmasi, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kapan saudara diberi konfirmasi bahwa saudara adalah anak? Banyak orang minta, Tuhan berikan aku baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Minta. Saya juga 1 tahun minta, nggak dapat. Kenapa? Kenapa ya nggak dapat? Salah satu syaratnya tidak dipenuhi. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima konfirmasi bahwa kamu adalah anak Allah. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, pelayanku, utusanku. Banyak orang mau Roh Kudus, tetapi tidak mau pergi. Tidak mau kehilangan sesuatu. Tidak bisa jadi saksi. Dan kalau dia tidak bisa jadi saksi, buat apa kuasa itu? Buat apa kemuliaan itu diberikan? Semua yang diberikan Tuhan supaya kita jadi berkat. Supaya dunia bisa melihat. Dan mereka menjadi percaya. 3 hal ini harus kita ingat baik-baik. Pertama, perjumpaan dengan Yesus selalu membuat seseorang menjadi seorang misionari. Ya, bukan harus pergi ke luar negeri, bukan. Tuhan suruh pergi kita ke tempat di mana setiap hari kita pergi. Ke marketplace, ke pasar, di mana kita ada, ke kantor, ke rumah kita, ke keluarga kita. Ke sana kita pergi menjadi misionari, lakukan tugas pelayanan kita di sana. Kalau saudara tidak mau berkorban, tidak mau buka mulut, melayani itu ada resikonya. Abraham pergi, dia ada resikonya. Resikonya besar, dia tidak tahu kemana dia pergi. Berapa lama dia akan sampai Kanaan, dia tidak tahu. Ada resikonya. Kita buka mulut, ada resikonya. Beritakan Injil, ada resikonya. Bisa dimusuhin orang. Bisa diketawain orang. Bisa dijauhi orang. Bisa nggak naik pangkat. Bisa, ada resikonya. Tapi beranikah kita ambil resiko itu? Karena kita ini ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengutus kita, dia bertanggung jawab. Sebagai seorang pengutus, dia mengutus kita menjadi utusan, dia bertanggung jawab. Dia tidak lepas tangan. Ketika Petrus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara karena memberitakan Injil. Di penjara, di paling tengah, malaikat Tuhan datang. Dan membawa Petrus keluar,
melewati penjaga-penjaga yang masih berdiri di sana, melewati pintu-pintu penjara yang masih digembok. Tetap dia lewat keluar. Sampai di luar, sampai dia pikir ini penglihatan. Ini hanya penglihatan. Tetapi ketika dia cubit, benar ada di luar. Ketika Paulus dan Silas ada di penjara, karena memberitakan Injil, mereka ditangkap. Dan mereka bersyukur kalau mereka boleh mengalami penderitaan. Akibatnya apa? Ada gempa bumi, tapi bukan roboh penjaranya. Semua gembok pintu terbuka, rantai-rantai putus. Bukan punya dia saja, punya semua tahanan. Lepas. Tuhan kita, ketika dia mengutus kita, dia bertanggung jawab. Dia memberikan kuasa. Tuhan bilang segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya dia tidak pernah, kata Alkitab, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Otoritas, kuasa dari surga membackup setiap orang yang berani menerima tantangan ini. Dan Tuhan akan memperlengkapi saudara. Ketika pertama kali saya pergi ke Singapura, pertama kali saya pergi ke luar negeri, saya tidak tahu apa-apa soal luar negeri, belum pernah. Waktu itu perusahaan mempersiapkan segalanya. Tempat tinggal disiapin, tiket, paspor, semua disiapin. Uang makan, semua. Tidak sampai kekurangan. Bahkan saya pulang masih bawa uang saku. Itu baru perusahaan. Yang hanya mau untung dari saya. Bagaimana dengan Tuhan? Tapi yang paling penting bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mengerti bahwa saudara pilih hari ini, kalau saudara dari tempat ini, saya percaya bukan karena kebetulan. Dia memilih saudara satu persatu. Sama seperti dia memilih 12 murid. Dari ribuan orang, dia memilih 12 murid. Kalau saudara ada di sini, dia pilih saudara. Dari sekian miliar orang di muka bumi ini. Mengenal dia, dilahirkan kembali. Roh Allah ada dalam diri saudara. Bahkan mungkin banyak yang sudah dibaptis Roh Kudus. Saudara dipilih untuk pergi. Untuk diutus. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Karena Engkau memanggil kami untuk pergi melakukan tugas misi. Satu kehormatan yang luar biasa kalau kami boleh pergi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu yang menegaskan kepada kami, yang meneguhkan panggilan kami, bahwa kami akan menjadi berkat buat semua kaum di planet bumi ini. Kami akan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Tuhan berikan kepada kami hati yang baru, hati misi, hati-Mu Tuhan, supaya kami rela kehilangan sesuatu untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Dan terima kasih untuk berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya. Terima kasih buat urapan kuasa kemuliaan yang menyertai kami. Untuk kami pergi menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin.
Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan di sini, ada satu kesaksian yang kita dengarkan. Silakan, Leo. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin bercerita sedikit dalam kehidupan saya betapa baiknya Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Leo, usia 20 tahun. Sekarang saya bekerja sebagai wirausaha, 3 bersaudara dengan latar belakang keluarga bukan seorang Kristen. Jadi waktu kecil, waktu usia 9 tahun, papa saya itu meninggal dunia. Jadi mama saya yang membesarkan kami 3 bersaudara. Saya satu-satunya anak laki-laki, 2 perempuan dan paling bungsu. Jadi begitu kerasnya perjuangan mama saya membesarkan kami, sampai akhirnya puji Tuhan kedua saudara saya itu bisa mendapat beasiswa di Jakarta. Singkat cerita, jadi aku kemarin tinggal berdua sama mama, jagain dia sampai akhirnya tahun kemarin tepatnya bulan September 2021 kami berdua kena COVID-19. Di situ mama saya mengalami krisis parah, kritis dalam kondisi tubuhnya, sampai akhirnya satu-satunya cara kata rumah sakit itu dengan cara memberikan plasma kovalen buat si yang kena sakit ini, karena sudah begitu parahnya kondisinya. Jam 7 pagi itu udah siap buat dioperasikan, cuman waktu itu kondisinya semakin parah. Jadi waktu itu aku disuruh pulang buat isoman di rumah sendirian. Jam 7 kondisinya semakin parah, saturasi oksigennya nggak stabil, sampai akhirnya jam 9 pagi dipanggil Tuhan. Di situ yang aku rasain cuman bisa nangis, hancur, benar-benar sakit rasanya kehilangan orang yang paling kita sayang. Bagi aku, uang bisa habis, aku gagal kuliah 2 kali, ekonomi kurang bagus, tapi satu-satunya yang paling sakit rasanya kehilangan orang yang paling kita sayang. Jadi di situ aku cuma bisa nangis, teriak, rasanya hancur sekali di titik terendah itu. Sampai akhirnya, tapi di situ aku memilih buat tidak nyalahin Tuhan. Aku cuma minta kekuatan sama Tuhan buat jalanin hidup aku. Walaupun di usia yang sangat masih muda membutuhkan orang tua, aku harus menjadi seorang yatim piatu. Sampai akhirnya ada satu suara yang mengatakan dengan jelas secara audible. Di situ aku sendirian, ada suara yang mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Di situ aku bingung, karena kan kondisi waktu itu kan kacau, parah, noleh ke belakang nggak ada orang, di pikiran mungkin wah siapa nih, hantu apa maling. Kalaupun mau berbuat yang aneh-aneh pun waktu itu aku pasrahkan sih diri aku. Kalau mau jahat, kalau mau ada yang berniat jahat. Tapi aneh, dengan dengar suara itu yang tadinya nangis yang begitu dalam, nangis itu air mata tuh udah sampai habis. Nggak ada keluar lagi sedikit pun. Saking nangis terus panjang hari. Tapi dengan dengar suara itu, tiba-tiba rasanya roh aku yang rasanya sudah setengah mati, tiba-tiba ada daya buat ngasih roh yang baru dengan suara itu. Sampai akhirnya bisa berhenti nangis, sampai akhirnya bisa ada semangat lagi, bisa nguatin saudara-saudaraku. Kemudian aku seorang
yang ya anak muda cowok, waktu itu hati terasa masih sakit, masih hancur. Satu-satunya cara ya mungkin bisa dengan main game, bisa mungkin dengan kumpul sama teman buat ngilangin rasa sakit hati itu. Tapi ya faktanya nggak ada sama sekali obat buat ngilangin rasa sakit itu. Cuman buat nutupin aja. Jadi luka yang ditutup terlalu lama itu lama-kelamaan rasanya semakin parah. Sampai akhirnya kita 3 bersaudara itu ngambil keputusan buat pindah rumah. Mungkin dengan cara ini bisa ngilangin kenangan atau ingatan tentang kenangan dengan mama kemarin. Nah, di situ waktu mau pemberkatan rumah, kami undang Bapak Andrew sama jemaat MDC buat memberkati rumah. Nah, di situ waktu pemberkatan itu aku nerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup aku. Jadi rasanya itu beda. Kalau nongkrong, jalan-jalan, main game itu cuma buat nutupin. Tapi yang kali ini beda. Ketika nerima Tuhan Yesus, itu ada satu rasa sukacita yang selama ini aku nggak bisa rasain. Yang selama ini taunya cuma nangis, sakit hati, luka parah. Tapi begitu nerima Tuhan Yesus, rasanya ada sukacita yang kalau misalnya dulu banyak orang yang bilang, wah Leo tenang aja nih, 1 tahun hilang rasa sedihnya, 2 tahun hilang. Tapi dalam hati aku bilang ini nggak akan pernah hilang. Karena kehilangan orang yang paling kita sayang itu sangat-sangat tidak enak. Waktu nerima Tuhan Yesus, ada satu alasan kenapa ada sukacita itu. Karena kalau menurut aku, waktu kita kehilangan orang yang paling berharga, itu harus digantikan dengan yang jauh lebih berharga. Dan Tuhan Yesus yang paling berharga. Tidak ada gantinya sama sekali. Kemudian setelah nerima Tuhan Yesus, aku mulai buka Alkitab, baca firman Tuhan, sampai di Yohanes. Di Yohanes itu aku baca di Yohanes 14 ayat 18. Bisa. Jadi pada saat baca itu aku baca, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Wah, berarti yang ngomong waktu itu benar-benar Tuhan. Waktu itu aku bingung, nggak tahu ini suara siapa. Jadi begitu baca Alkitab, kata-kata ini muncul, artinya Tuhan benar-benar ada, dia hidup, dia menguatkan aku. Sampai akhirnya aku mau ngambil keputusan mendalami firman Tuhan, ikut DK. Jadi di DK itu di bab pertama sangat menarik ya. Langsung kita dikasih tahu kepastian keselamatan. Siapa yang nggak mau kita pasti selamat. Tapi anehnya di samping kita ngerti firman Tuhan, ada satu sisi yang bikin luka hati itu mulai ngering, mulai nutup sedikit. Ikut DK di hari pertama, di hari kedua, terus ikut ibadah, ikut ada praise and worship-nya. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama sukacita itu ada. Yang tadinya ya nggak expect bisa sembuh. Sampai akhirnya di bab kelima itu DK itu belajar tentang baptisan air. Nah, di situ aku menyerahkan diri aku buat dibaptis secara resmi. Aku ingin menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara resmi. Di situ aku mengalami mukjizat baptisan. Jadi pada saat baptisan itu pendetanya bilang, doakan apa yang pengen kamu doakan sekarang. Jadi pada saat itu aku cuma berdoa satu. Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang hidup. Aku minta Tuhan hari ini, aku minta luka di hatiku ini benar-benar sembuh total. Aku tidak tahan dengan luka yang lama-kelamaan semakin parah ini. Aku minta luka ini sembuh total, aku minta hati yang baru Tuhan kasih, aku minta sukacita.
Nah, tiba-tiba aku itu kayak dibawa ke suatu tempat yang lain, di mana rasanya itu penuh damai, penuh sukacita, dan aku bisa ngerasain Tuhan itu benar-benar menjahit lukaku yang begitu parah. Dia rasanya memberikan aku hati yang baru, seperti sedia kala. Kemudian besoknya, anehnya dari kejadian itu malah nggak ada sama sekali luka itu, sama sekali nggak ada. Yang ada cuma sukacita terus tiap hari. Yang selamanya aku pikir, wah ini nggak bakal bisa sembuh, nggak bakal bisa sembuh sama sekali nih, mau gimana pun caranya. Tapi Tuhan kasih karunia-Nya sama aku, sampai akhirnya luka itu sembuh, dan sampai sekarang pun sukacita itu terus ada. Jadi dari cerita ini, aku sih berharapnya kita semua bisa pegang satu janji Tuhan dari ribuan janji Tuhan, bisa kita pegang sama seperti Tuhan janji sama aku, Dia tidak akan meninggalkan aku sebagai yatim piatu, walaupun faktanya aku yatim piatu. Jadi kita bisa ambil, kita bisa percaya, pegang teguh janjinya Tuhan. Sampai sekarang pun aku tinggal sendiri, kerja sendiri, semua dilakukan sendiri, bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan yang menguatkan aku, bersama dengan Dia, aku bisa jalaninya. Jadi kalau bagi aku, Tuhan itu siapa? Ya Tuhan itu orang tuaku. Satu-satunya orang tuaku. Dia begitu baik mengadopsi aku, seorang anak yang dirinya sendiri menganggap dirinya itu sangat menyedihkan. Kalau aku bercermin gitu, wah rasanya naas sekali ya nasib aku nih. Dimana teman-teman orang tuanya lengkap, ekonominya bagus, gak perlu susah payah berjuang demi hidup. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan kasih karunia-Nya kepada aku, sampai aku bisa berdiri di sini hari ini. Kemudian selayaknya anak yang Tuhan kasihi, Tuhan juga sediakan rumah bagi aku di mana aku bisa tumbuh dan berkembang di MDC ini, di keluarga MDC ini Tuhan sediakan. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan dan juga buat kesaksian dari Leo. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu